Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam hari ini kembali saya akan sampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil dengan satu tema, yaitu keselamatan kita adalah karya Allah. Terambil daripada suratan Efesus pasal yang ketiga ayat 1-13. Saudara-saudara, di dalam pembacaan ini kita akan melihat bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus, manusia yang terpisah daripada Allah diperdamaikan kembali dengan Dia. Kematian Yesus demi untuk menyelesaikan dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Dan kematian itu adalah jalan rekonsiliasi yang menyatukan manusia kembali kepada Allah, dan Allah menghendaki supaya manusia menaruh segala pengharapannya kepada Allah. Kematian itu yang dialami atau dikerjakan oleh Yesus Kristus membuktikan, yaitu akan berita keselamatan yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tindakan Allah yang berdaulat menjamin keselamatan orang-orang berdosa. Ini jadi sepenuhnya bahwa itu adalah satu tindakan daripada Allah, inisiatif daripada Allah yang berdaulat dan menjamin keselamatan orang-orang berdosa. Pertanyaannya, apakah dasar keselamatan itu? Nah, saudara-saudara, di dalam pembacaan di dalam Efesus pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa Yesus telah menebus orang-orang yang percaya dan menyelamatkan mereka. Pertama, kita akan melihat yaitu keselamatan itu dialami. Di dalam pasal pertama dan pasal kedua, bagaimana pengalaman daripada kehidupan Rasul Paulus yang waktu itu sebelumnya adalah Saulus. Pengalaman daripada Saulus inilah kita akan melihat bagaimana kehidupan daripada seorang manusia yang berdosa di hadapan Allah dan memiliki hati yang sama sekali tidak mempercayai kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan membenci, bahkan membunuh orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Dan disinilah pengalaman kehidupan daripada Saulus. Pada saat dia bertemu dengan Yesus Kristus, maka dia benar-benar mengalami satu perubahan yang nyata dari kehidupan yang lama daripada Paulus, yang membenci, yang menolak, yang tidak mau menerima tentang berita keselamatan daripada Yesus Kristus, justru membunuh orang-orang percaya di dalam Dia. Namun pada saat berjumpa dengan Yesus Kristus, dia benar-benar mengalaminya. Dia baru menyadarinya bahwa pada saat itulah dia ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Dan dia mengatakan bahwa ia telah mengalami kasih karunia daripada Allah. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa keselamatan yang dialami oleh Rasul Paulus bahkan bagi banyak orang percaya itu seharusnya benar-benar mengalaminya. Mengalaminya yaitu menerima, pada saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya adalah pengalaman secara pribadi untuk menerimanya, untuk menjadikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan bertanya-tanya, bukan meragukan, bukan apalagi menolak, tetapi benar-benar harus menerimanya dan percaya. Nah, ini artinya dia mengalami kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia itu besar, kasih karunia itu luas, sehingga kita melihat bagaimana kasih Allah yang dinyatakan kepada dunia ini adalah kasih daripada Allah akan dunia ini adalah besar. Sehingga di dalamnya kita akan melihat tentang keselamatan yang ditawarkan, keselamatan yang diberikan kepada manusia itu yang nyata,
haruslah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Kemudian pada saat dia mengalami kasih karunia ini, ada hal-hal baru yang dialami di dalam kehidupan Paulus, yaitu dia mengalami tugas-tugas pemberitaan Injil untuk diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, di sini saudara-saudara, baik sebelum menjadi orang percaya dan setelah menerima kasih karunia daripada Allah menjadi orang yang percaya, kemudian ada tugas-tugas dan tanggung jawab juga untuk menyampaikan, untuk memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, ini artinya keselamatan itu adalah dialami. Jadi bagi saudara dan saya semuanya mengalami bagaimana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita pun mendapatkan tugas-tugas dalam pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Dan bagi barang siapa yang percaya, inilah ada janji-janji yang diberikannya untuk hidup yang akan datang. Satu kehidupan baru yang akan datang. Sehingga di dalam hal inilah supaya kita dapat memahami tentang kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang mau menerima, yang mau percaya di dalam namanya. Yang kedua, kita akan melihat keselamatan itu karena dipilih. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana tentang keselamatan itu adalah dipilih. Di dalam ayat yang ketiga sampai ke-6 kita akan melihat, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa keselamatan itu karena dipilih, bahwa wahyu Allah adalah dasar pemilihan kita. Ada pewahyuan daripada Allah dan kita sebagai manusia memiliki kedaulatan untuk memilih. Nah, ini wahyu Allah adalah dasar pemilihan kita. Wahyu Allah itu dinyatakan kepada Paulus untuk disampaikan kepada kita, kepada banyak manusia, kepada semua bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Wahyu Allah dinyatakan supaya kita mengenal rahasia Kristus. Nah, di sini saudara-saudara, tanpa menerima wahyu daripada Allah, bahwa manusia itu tidak pernah akan mengenal Kristus, tidak pernah mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Oleh karena wahyu daripada Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya ini, supaya kita mengenal rahasia Kristus. Dan di dalam hal inilah supaya orang-orang yang telah mempercayainya, orang-orang yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, maka Roh Kudus akan meneguhkan berita keselamatan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul-rasul, sehingga kita akan mengalaminya untuk memahami tentang Kristus, untuk memahami siapakah Yesus Kristus. Dan Roh Kudus inilah meneguhkan berita keselamatan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul-rasul. Sehingga kita pun dalam kehidupan yang sekarang ini, pemberitaan-pemberitaan firman adalah diteguhkan juga oleh Allah Roh Kudus
yang senantiasa memberikan hikmat bagi hamba-hambanya untuk menyampaikan rahasia-rahasia tentang Kristus, rahasia-rahasia daripada perjanjian-perjanjian Allah sebagai kasih karunia yang diberikan kepada manusia. Nah, di sini saudara-saudara kita akan dapat memahami bagaimana orang-orang bukan Yahudi pun menerima kasih karunia Allah. Di dalam ayat yang ke-8 tadi, di dalam pembacaannya kita akan melihat, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana keselamatan itu adalah satu tindakan daripada Allah. Dan di dalam yaitu firman yang mengatakan bahwa Allah juga memberikan yaitu tentang pemberitaan tentang Kristus ini adalah satu kasih karunia daripada Allah bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, di sini kita akan melihat hal-hal yang diungkapkan di dalam firman-Nya ini. Bagaimana kasih karunia daripada Allah yang menyebutkan di dalamnya bahwa orang-orang atau bangsa-bangsa lain selain Yahudi pun berhak memperoleh atau mendapatkan keselamatan ini. Nah, di sini saudara-saudara, bagaimana keselamatan kita adalah karya daripada Allah. Keselamatan kita adalah Allah yang berdaulat mengerjakannya. Dan kasih karunia daripada Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus ini diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain selain daripada Yahudi. Nah, di sini saudara-saudara hal-hal yang patut kita dapat merenungkan. Allah dalam Yesus Kristus bertindak supaya berita keselamatan mencapai segala bangsa. Mereka juga memiliki hak untuk mengalami kasih karunia Allah. Tanpa Kristus kita tidak dapat mengalami keselamatan dari Allah. Saya ulangi lagi, tanpa Kristus kita tidak dapat mengalami keselamatan dari Allah. Karena firman Allah mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam Dia, yang di dalamnya kita beroleh selamat, yang di dalamnya kita beroleh hidup. Nah, di sini saudara-saudara pernyataan daripada Yesus sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Nah, di sini saudara-saudara kita akan melihat bagaimana Allah yang ada di dalam Kristus Yesus ini bertindak supaya keselamatan mencapai segala bangsa. Bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, yang mereka juga memiliki hak untuk menerima kasih karunia daripada Allah. Nah, saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita dapat memahami dengan baik, memahami dengan benar bagaimana tentang keselamatan ini bukan hasil kerja daripada manusia, bukan usaha manusia, bukan apa yang kita perbuat dengan kebaikan-kebaikan dan apapun tindakan-tindakan tentang kebaikan kita untuk mendapatkan keselamatan. Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu saudara-saudara, ada satu hal di dalam kehidupan kita supaya kita dapat memahami tentang keselamatan yang kita terima adalah semata-mata kasih karunia daripada Allah, yang justru kita pun bukan orang Yahudi, bukan bangsa daripada Yahudi, tetapi kita memperoleh hak untuk mendapatkan keselamatan itu. Nah, di sini saudara-saudara kita akan melihat hal-hal yang diungkapkan oleh firman Allah. Yang keempat, jaminan keselamatan itu adalah karya Kristus. Nah, saudara-saudara, ada jaminan keselamatan. Itu pun adalah karya daripada Kristus. Di dalam ayat yang ke-12, Efesus 3, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, ini saudara-saudara ungkapan daripada Paulus. Bagaimana jaminan yang diberikan oleh Yesus Kristus
supaya kita datang menghampiri Allah yang hidup. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana pekerjaan karya daripada Kristus yang memberikan jaminan bahwa kita mendapatkan keselamatan itu untuk kita dapat menghampiri kepada Allah yang kudus. Kita dapat menghampiri kepada Allah yang berkuasa. Kita dapat menghampiri kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga di dalam nama Yesus Kristus inilah kita mendapatkan jaminan karya daripada Allah untuk kita dapat mendekat kepada Allah, untuk kita dapat menghampiri Allah, untuk kita dapat mencari wajah Allah, untuk kita bisa duduk di dalam yaitu hadiratnya. Sehingga saudara-saudara, kesempatan-kesempatan inilah kita akan pergunakan dengan baik selagi kita beroleh kesempatan, selagi ada kesempatan untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita duduk di dalam hadiratnya, untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, untuk kita bisa memanggil Allah dengan Bapa kita. Sehingga di dalam hal inilah ada satu kekuatan untuk kita memperoleh sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan ini, untuk kita memperoleh sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini, untuk kita memperoleh satu kesembuhan daripada sakit penyakit, untuk kita memperoleh berkat-berkat di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, di dalam hal inilah kasih karunia Allah yang di dalam Kristus Yesus itu adalah jaminan karya daripada Yesus Kristus untuk kita dapat menghampiri daripada Allah. Karena iman kita dibuat penuh, iman kita dibuat utuh, seutuh-utuhnya untuk kita bisa bersungguh-sungguh dapat datang dan menghampiri kepada Allah. Kita memiliki iman kepada Dia. Jadi di dalam hal inilah saudara-saudara, supaya iman kita itu bukan iman yang kosong, iman yang tidak berpengharapan, iman yang mati, tetapi iman kita akan dibuat penuh, iman kita akan utuh, sehingga kesungguhan di dalam kehidupan kita untuk menyembah kepada Allah sungguh-sungguh, untuk memuji kepada Dia sungguh-sungguh, untuk memohon kepada Dia sungguh-sungguh. Nah, di sini saudara-saudara, kita memiliki iman. Sehingga iman inilah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Memang kita mempunyai kedaulatan di hadapan Allah. Ada satu pilihan-pilihan, bukankah hidup ini adalah kesempatan? Saat kita masih hidup, kita beroleh kesempatan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita berdoa, supaya kita beribadah, supaya kita dapat berpengharapan kepada Dia. Nah, ini artinya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, jaminan itu membuat kita berdiri teguh di tengah dunia yang penuh dengan kesesakan dan godaan ini. Ya. Jaminan itu membuat kita berdiri teguh di tengah dunia yang penuh dengan kesesakan dan godaan. Di dalam ayat yang ke-13 tadi, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, di sini saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita melihat bagaimana pengorbanan daripada pribadi, daripada Paulus yang telah diubahkan ini, menjadikan pengalaman di dalam kehidupannya, yang bahwa keselamatan daripada Paulus itu benar-benar dialaminya, dan keselamatan itu adalah buat tindakan daripada Allah, sehingga ada jaminan keselamatan, yaitu karya daripada Kristus Yesus bagi orang-orang yang percaya di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, kesimpulannya adalah pertama, ketangguhan Allah selalu dapat diandalkan. Saudara-saudara, sebagaimana Ia memperkenalkan dirinya di dalam Kristus Yesus, keyakinan itu menjadi penghiburan besar bagi kita. Yang kedua, Allah dapat dipercayai di dunia ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Akan tetapi Allah menyatakan dirinya maha unggul dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, Allah selalu berada di atas segala sesuatu.
Meskipun di dunia ini banyak pengajaran-pengajaran simpang siur yang menyesatkan, yang membingungkan, yang justru membuat orang menjadi takut, justru membuat orang menjadi khawatir. Tetapi pengajaran daripada Allah ini yang dapat kita percayai karena keunggulan daripada Allah. Sehingga kita melihat bagaimana Allah telah mengerjakan di dalam segala sesuatunya bagi umat manusia. Yang ketiga, Ia menghendaki kita tidak takut menghadapi segala tantangan di dunia. Karena Ia berkuasa untuk menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, Allah itu menghendaki supaya kita tidak takut menghadapi segala tantangan di dunia ini. Karena Ia berkuasa untuk menolong, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya di dalam Kristus Yesus. Nah, di sini saudara-saudara, kita pun telah memperoleh pengalaman-pengalaman ini. Dan saudara bertanggung jawab untuk memberitakan kepada orang lain, memberitakan kepada banyak orang, memberitakan kepada bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, dimanapun saudara berada. Nah, saudara-saudara, disinilah bagaimana tentang keselamatan kita adalah karya Allah sepenuhnya. Sehingga kita mau benar-benar ada di dalam hadirat-Nya. Kita benar-benar mau menerima hikmat daripada Allah sebagai pengajaran-pengajaran di dalam kehidupan kita untuk kita bagikan kepada dunia ini. Puji Tuhan, biarlah renungan pada malam hari ini saya sampaikan di sini semoga menjadikan dasar kekuatan di dalam iman kita untuk bertumbuh. Dasar iman kita untuk melakukan, melaksanakan perintah daripada Allah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum saya mengakhirinya, saya mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian, bagi jemaat Tuhan GPDI Taman Firaus Sidarja, sehingga di dalamnya kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami menyampaikan kebenaran firman Allah tentang keselamatan yang sepenuhnya adalah karya daripada Allah bagi kami, bagi manusia. Di dalam Kristus Yesus ada karya yang dikerjakannya untuk kami semua dapat mempercayainya. Dan untuk kami dapat melihat, mengerti tentang Kristus yang telah melakukan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Semuanya menjadi berkat bagi kami orang-orang percaya di dalam Engkau. Sehingga pada malam hari ini kami berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan GPDI Taman Firdaus Sidarja. Agar seluruh kehidupannya terpelihara dengan baik. Agar seluruh kehidupannya disempurnakan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara pemirsa yang lain dimanapun berada sebagai orang-orang percaya di dalam Dia. Maka kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah dan kami mau untuk melakukannya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka semua agar penyertaan daripada Allah, pemimpinan daripada Tuhan sebagai hikmat daripada Allah yang Engkau berikan bagi mereka semua memberikan kekuatan. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaannya agar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Semuanya kami naikkan dengan iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah kita mau menerima berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.